Di sini saya akan membahas tentang doping, yaitu di mata kuliah saya tentang farmakologi. Di sini akan saya ceritakan tentang bagaimana doping dan penyalahgunaannya dan atlet-atlet yang menggunakan doping. Berikut videonya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bobby Hekel Tarigan. NIM saya 61932100022. Di sini saya akan membahas tentang doping. Ada beberapa macam tentang doping dan bahayanya bagi dunia olahraga. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi olahraga seluruh dunia. Menurut Komite Olimpiade Internasional pada tahun 1990, doping adalah upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Alasannya terutama mengacu pada ancaman kesehatan atas obat peningkat performa, kesamaan kesempatan bagi semua atlet dan efek olahraga bersih atau bebas doping yang patut dicontoh dalam kehidupan umum. Selain obat, bentuk lain dari doping ialah doping darah, baik melalui transfusi darah maupun penggunaan hormon eritropoietin atau steroid anabolik tetrohydrogestrone. Mengapa penggunaan doping dilarang? Penggunaan doping dilarang dalam olahraga karena memanipulasi performa seorang atlet. Dengan demikian, dapat merusak misi fair play dalam olahraga. Tidak hanya di Indonesia saja, pelarangan penggunaan doping berlaku di seluruh dunia juga. Obat-obatan apa saja yang termasuk doping? Steroid anabolik adalah obat yang meniru efek testosteron, hormon yang berperan dalam pembentukan otot pada pria. Dalam dunia medis, zat anabolik steroid digunakan pada beberapa kondisi kelainan hormon, seperti delayed puberty atau pada pasien-pasien kanker dan AIDS yang mengalami kehilangan massa otot karena penyakitnya. Namun, pada dunia olahraga, zat anabolik steroid ini sering kali disalahgunakan untuk pembentukan otot atlet. Dengan demikian dapat meningkatkan performa fisik atlet tersebut. Kategori kedua adalah hormon peptida, growth factors, dan zat lain yang berkaitan termasuk di dalamnya adalah agen pembentukan eritrosit atau sel darah merah, erythropoietin stimulating agent. Pada kondisi medis, obat ini digunakan untuk pasien yang membutuhkan stimulasi pembentukan sel darah merah, misalnya pada pasien gagal ginjal. Dalam kasus doping, obat ini digunakan untuk menambah jumlah sel darah merah yang mengangkut oksigen dalam tubuh. Kasus atlet yang terciduk memakai doping saat pertandingan olahraga. Lance Armstrong. Lance Armstrong adalah pembalap sepeda asal Amerika Serikat. Sebagai seorang atlet balap sepeda, karirnya dapat dibilang sangat cemerlang karena ia menjuarai kompetisi balap sepeda bergengsi Tour de France selama 7 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 1999 hingga 2005. Padahal saat itu kondisinya baru saja dinyatakan sembuh dari kanker testikular. Namun, kecemerlangan karirnya itu harus ternodai karena kasus penggunaan doping pada tahun 2012. Hasil investigasi tersebut memaparkan bahwa Armstrong menggunakan zat-zat yang dilarang dalam olahraga selama perjalanan karirnya. Hal tersebut menyebabkan semua gelar kemenangan yang ia dapatkan terhitung sejak bulan Agustus 1998 ditarik kembali, termasuk 7 gelar juara Tour de France yang ia dapatkan. Yang kedua ialah Ben Johnson. Sprinter warga negara Kanada, Ben Johnson ada di urutan berikutnya dari daftar para atlet dengan kasus doping yang mengguncang dunia. Johnson berhasil mendapatkan medali emas pada Olimpiade musim panas tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan pada cabang lari 100 meter putra dan mencatat rekor 9,79 detik. Namun ternyata hasil pengujian doping yang dilakukan kepadanya menyatakan bahwa sampel urin Johnson mengandung zat yang dilarang dalam olahraga, yakni stanozolol. Stanozolol
adalah suatu anabolik steroid yang digunakan untuk meningkatkan penampilan fisik karena sifatnya yang menyerupai hormon androgen di dalam tubuh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan dari beberapa penggunaan doping yang tidak boleh ditiru. Saya Bobby Hekal, demikian dan terima kasih. See you next time.